Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Febiola Prianto, dan rekan saya Latifah Nur Qobliyah, Servia, dan Siti Fatimah Zahra ingin merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami akan membahas bab 4 mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Produser konsolidasi dimulai dari pembukuan masing-masing entitas dengan tujuan menggabungkan akun-akun dari induk dan anak perusahaan menjadi entitas tunggal. Entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan sendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam laporan konsolidasi berasal dari pembukuan entitas induk atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Anak perusahaan didefinisikan sebagai entitas yang dikuasai keuangannya oleh entitas induk, seringkali dengan mayoritas kepemilikan saham. Fokus awal prosedur konsolidasi adalah pada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, dengan langkah-langkah dasar untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasi dan penggunaan kertas kerja sederhana. Selanjutnya, perhatian bergeser pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi lengkap untuk periode berikutnya dengan penggunaan kertas kerja 3 bagian. Bab terakhir memperluas pembahasan pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi adalah alat efisien untuk menggabungkan dan menguasai saldo akun dari perusahaan yang terpisah menjadi satu angka yang mencerminkan entitas tunggal dalam laporan keuangan konsolidasi. Ini dilakukan dengan mengambil saldo dari pembukuan terpisah setiap perusahaan, melakukan penyesuaian dan eliminasi melalui ayat jurnal eliminasi dan menghasilkan saldo akhir yang menjadi dasar laporan keuangan konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi mencatat saldo total seolah-olah perusahaan-perusahaan terpisah adalah satu entitas tunggal. Meskipun tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan individu, transaksi antar perusahaan dicatat seperti transaksi eksternal dengan kemungkinan catatan terpisah untuk memudahkan eliminasi. Setiap perusahaan terpisah membuat ayat jurnal penyesuaian dan penutup, dan saldo akhir dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi untuk total konsolidasi. Eliminasi hanya diperlukan untuk mencerminkan transaksi eksternal dalam laporan keuangan konsolidasi dan kadang hanya pada akhir periode tertentu, seperti menghilangkan pinjaman yang dilunasi antar perusahaan pada akhir tahun buku. Kemudian, ayat jurnal eliminasi hanya terlihat dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir periode tertentu, tidak berkelanjutan dari satu periode ke periode lainnya. Dalam pembukuan perusahaan, contohnya pengurangan piutang dan utang antar perusahaan. Pada akhir tahun buku, jika terdapat pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan yang dibayarkan di periode berikutnya merupakan salah satu eliminasi yang diperlukan. Demikian pula, jika terjadi penjualan aset dari induk perusahaan ke anak perusahaan dengan nilai di atas biaya perolehan, diperlukan eliminasi dalam setiap laporan keuangan konsolidasi untuk mengurangi saldo aset sebesar selisih harga penjualan dengan biaya perolehan tersebut. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Konsep konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau memulai pembentukan anak perusahaan baru. Contoh neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 2000X1 sesaat sebelum penggabungan usaha sebagai berikut. PT Induk aset kas sebesar 350 juta, sedangkan PT Anak 50 juta. Piutang usaha PT Induk 75 juta,
PT Anak 50 juta, persediaan PT Induk 100 juta, PT Anak 60 juta, tanah PT Induk 175 juta, sedangkan PT Anak 40 juta, bangunan dan peralatan PT Induk 800 juta, sedangkan PT Anak 600 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya PT Induk 400.000 dan PT Anak 300 juta. Total aset yang dimiliki PT Induk sebesar 1.100.000.000 juta dan PT Anak 500 juta. Kewajiban dan ekuitas utang usaha PT Induk sebesar 100 juta, sedangkan PT Anak 100 juta. Utang obligasi 200 juta dan PT Anak 100 juta. Saham biasa PT Induk 500 juta dan PT Anak 200 juta. Kemudian laba ditahan PT Induk 300 juta dan PT Anak 100 juta. Dan total kewajiban dan ekuitas PT Induk 1.100.000.000 juta dan PT Anak 500 juta. Jadi untuk aset dan kewajiban dan ekuitasnya balance. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta rupiah. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham yang beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak sebesar 200 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah, harga beli sebesar 300 juta rupiah sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari 2001, investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta rupiah di debit dan kas 300 juta rupiah di kredit. Mencatat pembelian saham pada PT Anak. Neraca untuk PT Induk dan Anak pada 1 Januari 2001 sesaat setelah penggabungan usaha. Aset kas pada PT Induk 50 juta, pada PT Anak 50 juta, piutang usaha 75 juta pada PT Induk, 50 juta pada PT Anak. Persediaan 100 juta pada PT Induk, 60 juta pada PT Anak. Tanah 175 juta pada PT Induk, 40 juta pada PT Anak. Bangunan dan peralatan 800 juta pada PT Induk, 600 juta pada PT Anak. Akumulasi penyusutan 400 juta pada PT Induk, 300 juta pada PT Anak. Investasi pada saham PT Anak 300 juta pada PT Induk. Total aset dari PT Induk adalah 1.100.000.000 juta dan total aset pada PT Anak adalah 500 juta rupiah. Adapun kewajiban dan ekuitas pemegang saham, yang pertama yaitu utang usaha 100 juta pada PT Induk, utang 100 juta pada PT Anak, utang obligasi 200 juta pada PT Induk, 100 juta pada PT Anak, saham biasa 500 juta pada PT Induk, 200 juta pada PT Anak, saldo laba 300 juta pada PT Induk, 100 juta pada PT Anak. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham adalah 1.100.000.000 juta untuk PT Induk dan 500 juta rupiah untuk PT Anak. Adapun kertas kerja untuk neraca konsolidasi 1 Januari 2001, tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. Pos yang pertama kas 50 juta pada PT Induk, 50 juta pada PT Anak. Total konsolidasinya 100 juta rupiah. Piutang usaha 75 juta pada PT Induk, 50 juta pada PT Anak. Total konsolidasinya 125 juta. Persediaan pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 60 juta, konsolidasinya 160 juta. Tanah 175 juta pada PT Induk, 40 juta pada PT Anak. Total konsolidasinya 215 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Induk totalnya 800 juta, pada PT Anak 600 juta, konsolidasinya 1.400.000 juta.
Investasi pada saham PT Anak adalah 300 juta dan di kredit adalah 300 juta. Total debit pada PT Induk 1 miliar 500 juta dan pada PT Anak 800 juta. Total konsolidasinya adalah 2 miliar. Akumulasi penyusutan pada PT Induk 400 juta, pada PT Anak 300 juta. Total konsolidasinya 700 juta. Utang usaha pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 100 juta. Total konsolidasinya 200 juta. Utang obligasi pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 100 juta dan total konsolidasinya 300 juta. Saham biasa pada PT Anak, pada PT Induk 500 juta, pada PT Anak 200 juta dan di debit 200 juta, total konsolidasinya adalah 500 juta. Saldo laba pada PT Induk 300 juta, pada PT Anak 100 juta, di debit 100 juta, total konsolidasinya adalah 300 juta. Total kredit dari keseluruhan PT Induk adalah 1 miliar 500 juta, pada PT Anak adalah 800 juta, di debit adalah 300 juta, di kredit 300 juta dan total konsolidasi keseluruhan adalah 2 miliar total kreditnya. Kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power, perusahaan dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Contoh, PT Induk membeli semua saham biasa beredar pada PT Anak seharga 340 juta tunai pada tanggal 1 Januari 2001. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Biaya perolehan investasi 340 juta, nilai buku saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta, di totalnya 300 juta. Bagian PT Induk dikali 100%, perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan adalah 40 juta. 40 juta totalnya dari 340 juta dikurang 300 juta. PT Induk dan anak perusahaan neraca konsolidasi 1 Januari 2011. Aset ada kas 100 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 160 juta, tanah bangunan 215 juta, dan peralatan 1 miliar 400 juta, akumulasi penyusutan 700 juta. Total aset keseluruhan ada 1 miliar 300 juta. Adapun kewajiban di dalamnya diantaranya ada utang usaha senilai 200 juta, utang obligasi senilai 300 juta. Adapun ekuitas di dalamnya saldo saham biasa ada 500 juta, saldo laba 300 juta, total kewajiban dan ekuitas totalnya adalah 1 miliar 300 juta. PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal 1 Januari 2001, investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta di debit dan kas 340 juta di kredit. Ayat jurnal mencatat pembelian saham PT Anak. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, saldo laba sebesar 100 juta di debit, diferensial sebesar 40 juta di debit. Investasi pada saham PT Anak 340 juta di kredit. Ayat mengeliminasi saldo investasi. Perlakuan positif saat membeli saham perusahaan bisa disebabkan oleh kesalahan atau penghilangan dalam pembukuan anak perusahaan yang baru diakuisisi. Memerlukan koreksi segera sesuai PSAK 25. Selain itu, nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang sering kali lebih tinggi dari nilai bukunya dapat menyebabkan harga beli saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Penilaian aset dan kewajiban anak perusahaan bisa dilakukan secara langsung dalam pembukuan anak perusahaan atau dengan menggunakan dasar akuntansi anak perusahaan dengan revaluasi berkala dalam kertas kerja konsolidasi. Goodwill muncul ketika harga beli perusahaan anak melebihi nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasi.
Selisih tersebut dianggap sebagai goodwill dan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi melalui ayat jurnal eliminasi seperti EI 6I dalam kertas kerja konsolidasi. Pendekatan sebelumnya yang mengalokasikan bagian dari harga beli ke aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari goodwill kini tidak lagi diakui karena alokasi harus tepat pada aset terkait tersebut. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha, pendekatan yang sama diterapkan seperti saat menyusun neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan. Proses konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan seiring waktu, di mana laporan keuangan bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah bagian dari laba total perusahaan yang dialokasikan kepada pemegang saham induk perusahaan. Ini dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan, disesuaikan dengan penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill, dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri. Sementara itu, saldo laba konsolidasi merupakan bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi, dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Perhitungannya melibatkan penambahan saldo laba induk perusahaan dan bagian induk atas laba neto dari anak perusahaan sejak tanggal diakuisisi, disesuaikan dengan penghapusan diferensial dan penurunan nilai goodwill. Pendekatan yang sama diterapkan saat menghitung saldo laba induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi anak perusahaan yang dikonsolidasi. Ilustrasi perhitungan saldo laba konsolidasi. Dalam kasus sederhana yang diberikan sebelumnya, diasumsikan bahwa saldo 1 Januari 2021, saldo laba PT Idaman adalah 400 juta dan PT Amanah sebesar 250 juta selama tahun 2021. PT Amanah melaporkan laba neto 25 juta dan mengumumkan dividen sebesar 10 juta. PT Idaman melaporkan laba operasi terpisah sebesar 100 juta ditambah laba dari 100% kepemilikan PT Amanah menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta. PT Idaman mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, saldo laba PT Idaman dan PT Amanah per 31 Desember dihitung sebagai berikut. Saldo 1 Januari 2021, PT Idaman sebesar 400 juta, sedangkan PT Amanah sebesar 250 juta. Laba neto 2021 untuk PT Idaman sebesar 125 juta, sedangkan PT Amanah 25 juta. Dividen yang diumumkan tahun 2021, PT Idaman sebesar minus 30 juta, sedangkan PT Amanah sebesar minus 10 juta. Untuk saldo 30 Desember 2021, PT Idaman sebesar 495 juta, sedangkan PT Amanah sebesar 265 juta. Asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2021, PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak pada nilai buku sebesar 300 juta. Pada saat itu, PT Anak mempunyai saham biasa beredar sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. Situasi kepemilikan yang dihasilkan adalah pada tanggal 1 Januari X1 sebesar 100% dari PT Idaman ke PT Anak, dari PT Induk ke PT Anak. Biaya perolehan investasi nilai buku sebesar 300 juta, sedangkan saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta, sehingga bagian PT Induk sebesar 300 juta. Perbedaan di antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 0 rupiah. Tahun penggabungan usaha. Pada 1 Januari 2001, berikut jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Investasi pada saham PT Anak didebit sebesar 300 juta, pada kas dikredit sebesar 30 juta.
Kemudian jurnal untuk mencatat dividen dari PT Anak dengan perhitungan 30 juta dikali 100% atau 1,00. Jurnalnya adalah kas didebit sebesar 30 juta, pada investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 30 juta. Lalu, jurnal untuk mencatat pendapatan metode ekuitas dengan perhitungan 50 juta dikali 100% atau 1,00. Jurnalnya adalah investasi pada saham PT Anak didebit sebesar 50 juta, pada pendapatan dari anak perusahaan dikredit sebesar 50 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha. Jurnal untuk eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya adalah pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 50 juta, pada dividen diumumkan dikredit sebesar 30 juta. Pada investasi perusahaan PT Anak dikredit sebesar 20 juta. Kemudian jurnal untuk eliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak didebit sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari didebit sebesar 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 300 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha. Jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 50 juta. Pada dividen diumumkan dikredit sebesar 30 juta. Pada investasi perusahaan PT Anak dikredit sebesar 20 juta. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak didebit sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari didebit sebesar 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 300 juta. Berdasarkan data, laba PT Induk dari operasi terpisahnya untuk tahun 2022 sebesar 160 juta dan ia membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba neto sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnalnya adalah jurnal untuk mencatat dividen dari PT Anak dengan perhitungan 40 juta dikali 100% atau 1,00. Kas didebit sebesar 40 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat pendapatan metode ekuitas dengan perhitungan 75 juta dikali 100% atau 1,00. Investasi pada saham PT Anak didebit sebesar 75 juta, pada pendapatan dari anak perusahaan dikredit sebesar 75 juta. Sekian presentasi ringkasan bab 4 materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh dari kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kata-kata dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.